Sudah terlihat belum ya? Share Sudah, Kak. screen-nya. Tapi tampilannya tampilan untuk presenter. Jadi untuk tambahkan catatan pada desain dan teman-temannya keluar gitu. Oh, maaf, tadi itunya ke mute ya. Gimana teman-teman? Udah kelihatan kan ya? Kelihatan Kak untuk PPT-nya, tapi ini tampilannya tampilan kayak presenter gitu. Jadi untuk Oh iya. catatan ya. Oh iya, sebentar, sebentar. Gue stop sharing dulu ya, sebentar. Berarti pakai HP aja. Boleh deh pakai HP. Jangan deh, jangan pakai HP. Pakai ini aja bener. Kalau kayak gini sudah? Sudah aman Kak. Oke. Oke semuanya. Mungkin yang belum masuk atau teman-teman yang lain boleh diajak kali ya, biar kita sama-sama belajar di sini. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Di sini ambis bareng buka kelas nih, yaitu kelas PBM bersama dengan aku, Berila Asyarif. Kita akan belajar penulisan huruf. Sebelumnya di penulisan huruf ini sebenarnya materinya banyak banget. Tapi aku berusaha ya, biar teman-teman nggak terlalu pusing. Jadi nantinya yang menurut teman-teman yang udah gampang gitu akan ku next-next aja gitu ya. Jadi biar lebih cepat juga, biar nggak kemalaman. Oke, sebelumnya mungkin kenalan dulu ya. Perkenalkan semuanya, di sini aku Berila Asyarif. Teman-teman bisa manggil aku Beril. Aku sekarang semester 3 di salah satu universitas di Jakarta, jurusan pendidikan dokter. Oke, kita mulai dulu. Nah, ini materinya ya. Jadi ada penulisan huruf kapital, penulisan huruf miring, dan huruf tebal. Perhatian. Oke, ini penting banget buat perhatian bagi teman-teman dan dicamkan banget ya. Karena kan kita belajar tentang pemahaman membaca dan juga menulis. Di sini aku pakai dua pedoman, yaitu EYD edisi kelima sama KBBI daring yang edisi ke-6. Ini penting banget buat teman-teman update dan teman-teman sering lihat gitu ya. Karena kalau nggak salah untuk KBBI daring sendiri, itu biasanya dia itu ada pembaruan atau ada entry baru biasanya atau kosakata yang dimasukkan dan itu per 3 bulan atau per 6 bulan gitu, aku kurang tahu. Jadi biasanya sering-sering update dan sering-sering baca ya. Jadi biar tahu kata ini sebenarnya udah baku belum sih? Kata ini tuh udah sering dipakai belum sih? Penulisannya tuh udah bener nggak belum sih? Kayak gitu ya. Terus buat yang EED juga, buat penulisan ini yang materi tadi itu semuanya aku ambil dari EED edisi kelima. Sebelumnya kan kalau nggak salah PUEBI ya. Cuman bulan Oktober tahun lalu 2022 itu tuh diganti jadi EYD kayak gitu. Jadi emang kita benar-benar harus update gitu ya tentang perkembangan bahasa sendiri gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, penulisan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama di awal kalimat. Kayak gini ya, apa maksudnya? A-nya besar. Tolong ambilkan buku itu. T-nya besar, dan seterusnya. Jadi, ini mah gampang ya, teman-teman juga pasti sudah tahu. Kita next aja dulu. Oke, next ke penulisan huruf kapital selanjutnya yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contohnya di sini kayak
Amir Hamzah itu A-nya gede, H-nya gede, Dewi Sartika, D-nya gede, S-nya gede gitu ya, besar-besar hurufnya. Termasuk juga kayak misalkan nih, salah satu julukan kayak Jenderal Kancil gitu misalkan, di mana J-nya gede, K-nya gede, seperti itu. Jadi intinya kalau dia itu merujuk nama orang atau nama diri, biasanya penulisan kata di awal katanya itu pasti besar kayak gitu. Oke, kita next lagi. Ketiga, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya, di sini tuh ada 5 ampere, ada 15 watt, ada ikan mujair ya. Nah, di sini itu kan biasanya ya untuk penulisan kayak gini kan setauku itu dia mengikuti juga ketentuan dari satuan internasional ya kalau nggak salah ya. Jadi gimana sih penulisan ampere yang benar? Oh, A-nya kecil di depannya. Tapi kadang terutama dalam soal-soal kayak fisika atau soal-soal kimia gitu yang dia tuh ada satuan-satuannya. Eh, Contohnya kayak Newton. Mungkin kalau misalkan Newtonnya aja N-nya kecil gitu. Tapi kalau misalkan dia apa namanya? Karena kan ada tuh ya. Misalkan hasilnya itu 350 N gitu. Nah, N di sini maksudnya itu Newton gitu. Di mana N-nya itu ditulis dengan huruf besar gitu. Jadi kalau misalkan dia itu ditulis dengan apa namanya ya? Lengkap gitu. Biasanya depannya itu kecil kayak gini teman-teman. Nanti kalau misalkan dia ditulis cuman apa namanya cuma singkatannya aja gitu kayak N kayak A ampere gitu kan singkatan dari A itu kan singkatan untuk ampere gitu ya biasanya dia akan ditulis kapital seperti itu jadi kalau misalkan dia lengkap kecil semuanya tapi kalau misalkan dia itu singkatan biasanya itu uh, hurufnya kapital gitu kayak gitu oke okay. Next aja ya lanjut ke nomor oh iya dulu aku mau ngejelasin sebentar. Jadi buat penulisan ini itu contohnya nih kayak mesin diesel. Diesel ini kan nama orang ya. Kenapa nggak ditulis gede nggak? Kenapa nggak ditulis gede coba? Nggak ditulis besar gitu D-nya. Karena padahal kan dia kan merujuk nama orang gitu. Karena dia itu di sini itu masuknya itu ke nama jenis yaitu mesin di mana mesin itu kan ada banyak ya ada mesin uap mesin apa tuh ya pokoknya mesin nuklir mesin diesel gitu lah jadi karena dia itu bukan masuk ke nama jenis bukan masuk ke nama diri yang dimana nama diri itu ada nama identitas atau memang nama apa ya namanya tuh kayak proper name gitu. Jadi memang nama identitas, namanya memang sudah melekat gitu. Jadi karakteristik suatu materi atau orang sendiri gitu. Biasanya kita sebut dengan nama jenis. Di mana nama jenis itu kayak tadi gitu, mesin. Mesin itu ada banyak nih ya. Ada mesin diesel, mesin uap gitu-gitu atau mesin-mesin yang lain yang pakai nama penemunya gitu. Nah, pada penulisannya itu biasanya itu akan ditulis kecil gitu huruf kata depannya. Kenapa? Karena dia itu termasuk salah satu nama jenis kayak gitu. Tapi kalau misalkan penulisannya itu udah di awal kalimat, tetap ya untuk mesinnya itu akan kapital gitu. Tapi kalau di tengah-tengah kalimat, berarti yang besar, yang tulisannya besar itu atau kapital itu sih uh, uh, maaf berarti tidak ada nama yang kapital seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini nih buat teman-teman yang pengen tahu apa sih nama jenis itu? Jadi kata benda atau nomina yang menunjuk sembarang anggota dalam kelas maujud bernyawa seperti hewan ataupun maujud hidup, tumbuh-tumbuhan atau dalam kelas maujud tak bernyawa seperti benda atau gagasan. Ini aku ambil dari buku ini apa namanya? Ekspresi tahun 2006 kalau nggak salah ini bukunya. Ini aku dapat sendiri juga dari apa namanya dari EYD edisi kelima tadi gitu. Oke, next ya. Yang keempat. Nah, huruf kapital digunakan pada nama orang seperti nama teori, hukum, dan rumus. Beda sama kayak tadi yang dia itu kan lebih ke jenis-jenis gitu ya. Dia lebih apa sih? Mungkin nama
di situ ada nama penemunya, tapi kan dia lebih ke arah nama jenisnya gitu loh. Bukan sesuatu yang melambangkan identitas atau penemunya. Kayak di sini tuh kayak teori Darwin, hukum Archimedes, rumus Pitagoras, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia itu merujuk pada suatu teori, hukum atau rumus, biasanya penulisan pada nama penemunya itu akan besar. Dan ininya kecil ya, kalau misalkan dia di tengah-tengah kalimat atau di akhir kalimat kayak gitu. Tapi kalau misalnya di awal gede ya, T-nya, H-nya akan pasti dia akan besar penulisan hurufnya seperti itu. Oke, lanjut. Yang kelima, huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari. Contohnya di sini tuh kayak binti. Di sini kan berarti artinya Fatimah anak dari Salim gitu kan ya. Nah, si bintinya ini kecil karena cuman apa ya? Dia cuman bermakna anak dari gitu. Cuman makna aja gitu. Terus kayak nih Indani Boru Sitanggang, di mana Boru ini juga mewakili makna anak dari seperti itu. Atau ini nih, ini kalau nggak salah dia masuk juga sebagai nama julukan kan ya, ayam jantan dari timur. Nah, darinya ini maksudnya itu eh, kalau nggak salah ini julukannya Sultan Hasanuddin ya. Iya, aku udah lupa tapi ya kira-kira itulah. Nah, darinya ini maksudnya merujuk dari makna anak dari, maksudnya itu si ayam jantan atau si Sultan Hasanuddin ini merupakan anak bangsawan dari timur seperti itu. Kemudian, oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke poin 6. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Ibu berpesan, berhati-hatilah nak gitu. Kemudian, mereka berhasil meraih medali emas. Oh, katanya. Besok pagi, kata Rino, mereka akan berangkat. Oke, ini jelas ya teman-teman ya. Pokoknya setiap ada petikan langsung atau kalimat-kalimat yang dia itu um, uh, langsung gitu ya petikannya, maka di awalnya ini dia akan gede. Nah, untuk yang ini kan dia merujuk pada nama ini ya, nama keluarga atau nama panggilan yang dimana dia nama diri, maka N-nya akan besar ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kak, untuk yang mau masuk Zoom itu ada yang ACC kan ya? Soalnya di aku ada notifnya gitu. Apa harus aku yang ACC atau gimana? Oke, kita lanjut aja kali ya. Kita lanjut ke poin yang ketujuh. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama. Nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Kayak Allah, Al-Quran, Alkitab, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, gampang ya. Oh ya, cuman aku sebenarnya juga masih rada bingung sih teman-teman. Untuk penulisan Subhanahu wa Ta'ala ini kan dia serapan ya. Dia serapan dari bahasa Arab, di mana seharusnya itu kan dia dimiringkan gitu ya. Dimiringkan, kemudian juga penulisannya nggak seberantat ini gitu. Tapi, dan harusnya ya, apa namanya, untuk singkatannya sendiri harusnya agak kurang enak gak sih kalau misalkan kecil kayak gini. Cuma ya udahlah ya, memang pedomannya kayak gitu, jadi ikutin aja nggak apa-apa. Aku juga baru tahu sebenarnya waktu kemarin lihat di KBBI. Sorry, DYD. Cuman ya udah. Yang penting ikutin aja. Selama kita ikutin pedomannya, biasanya akan lebih gampang nanti waktu kita ngerjain soal UTBK untuk selanjutnya. Kayak gitu. Oke, next. Poin ke-8. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan atau akademik. Contohnya Mahaputra Yamin. Mahaputra di sini dia gelar ya, gelar kebangsawanan apa ya? Aku lupa deh. Pokoknya
dia gelar. Kemudian kayak Kiai Haji. Nah, Kiai Haji K-nya besar, H-nya besar gitu ya, Hasyim Asy'ari. Kemudian Irwan Syah, Magister Humaniora. Adalah gelar akademik ya. Biasanya kalau disingkat itu M.Hum ya. Di mana M-nya nanti besar, nanti H-nya juga besar kayak gitu. Oke, next. Yang ke-9, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama. Unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Contohnya di sini. Selamat datang yang mulia. Semoga berbahagia Raden, seperti itu ya. Perisi jagoan gitu juga bisa. J-nya berarti gede. Oke, kita next. Yang poin ke-10. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama, unsur nama jabatan dan pangkat. Contohnya, Wakil Presiden Adam Malik gitu ya. W-nya besar, P-nya besar, dan juga nama diri dari jabatan tersebut juga besar. Di sini Presiden ada Wapres Adam Malik ya. Kemudian Perdana Menteri Nehru. P-nya besar, M-nya besar, N-nya juga besar karena nama diri. Seperti itu. Oke, kita next. Oke, kuis. Saatnya kuis. Cepet juga. Di sini ada pertanyaan, bukan pertanyaan, kalimat. Banyak teori model atom yang kita kenal. Salah satunya teori Thomson. Penggunaan huruf kapital di kalimat tersebut benar atau salah? Mungkin teman-teman bisa di chat gitu, benar atau salah nih. Di chat aja nggak apa-apa buat jawabannya. Pakai teori Thomson. T-nya kecil. Boleh. Salah. Yap. Bener banget. Kayak teman-teman udah pada paham nih ya. Udah pada keren nih. Siap buat UTBK. Tinggal bahas-bahas soal gak sih? Ya, bener banget teman-teman. Salah ya. Jadi seharusnya yang kecil itu yang T-nya ya. Teorinya. Nah, untuk T di sini dia besar karena dia nama diri tadi ya. Seperti yang di slide sebelumnya, tadi kan untuk nama teori, rumus, hukum biasanya nama dari penemu atau pemiliknya dia kapital. Seperti itu. Oke, sip. Lanjut. Oke, kuis lagi. Kita lihat di sini. Penggunaan huruf kapital yang betul terdapat pada kalimat A, B, C, D, atau E. Yuk, silahkan boleh ditaruh di kolom komentar jawabannya A, B, C, D, E. Oh ya, sudah ada ACC-nya. Oke, sip. Mana nih jawabannya? D. Oke. Keren nih. Aulia sama Chandra. Boleh. Kita lihat bener apa enggak nih. Yeay, benar. Yang D ya teman-teman jawabannya. Kenapa sih yang D? Coba kita baca. Pegunungan yang membentang di daratan Sumatera itu bernama Bukit Barisan. Nah, di sini itu si Bukit Barisan ini merupakan nama diri dari pegunungan di Sumatera tadi gitu. Jadi ini kan bukit, kenapa B-nya gede gitu? Sebenarnya bukan bukitnya, ini tuh nama dari pegunungannya gitu ya. Jadi nama pegunungan itu Bukit Barisan. Jadi bukit tuh namanya dia, bukan jenis dari bukit gitu, bukan. Nah, kalau coba kita pretelin dulu nih. Untuk yang A, dia salah ya teman-teman. Karena di sini, belum kubahas kali ya. Kalau enggak, ya belum kubahas, sakit dulu deh. Next aja deh. Ada di setelahnya ternyata. Sebentar ya. Kita next dulu aja.
Oh, ada kuis lagi ternyata. Coba ya. Budi sangat senang jika pamannya membawakan oleh-oleh kue bika Ambon. Wah, bika Ambon nih siapa yang suka? Penggunaan huruf kapital di kalimat tersebut benar atau salah? Yuk, boleh yuk di drop jawabannya di chat. Benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Kita lihat coba. Liani bilang salah, Chandra bilang benar, Aulia bilang benar. Kita lihat. Benar atau salah nggak ya? Benar atau salah? Kita lihat nih. Oh, mana? Kok nggak ada? Oh, di sini. Oh, benar ternyata. Jadi, teman-teman, Bika Ambon. Aku juga awalnya sebenarnya bingung sih, Bika Ambon. Kenapa Bika Ambon itu A, B kecil, A kecil kok benar? Ambonnya kenapa nggak gede gitu ya? Ternyata waktu aku kulik-kulik, aku kemarin nemu, gimana ya aku lupa. Pokoknya ada yang bilang kalau Bika Ambon itu asal usulnya tuh dari kota Medan. Kota Medan di Jalan Ambon, kayak gitu. Makanya dia disebut Bika Ambon Medan sebenarnya, di mana B-nya kalau bisa ditulis dalam tengah-tengah kalimat ya, maaf, tengah-tengah kalimat. B-nya itu kecil, A-nya kecil, Medannya baru besar M-nya, kayak gitu. Cuman kan orang-orang kan biasanya kalau biar lebih hemat mungkin ya, Bika Ambon gitu aja gitu ya, dimana B-nya kecil, nanti A-nya gede gitu ya. Awal-awal aku juga mikir kayak gitu, kayak kenapa A-nya nggak gede gitu. Setelah aku baca kemarin, oh ternyata diambil dari kata nama Jalan Ambon di Kota Medan. Kalau gitu kenapa nggak Ambonnya gede juga ya? Maksudnya itu kan nama jalan gitu. Kenapa Medan kan nama kota, Ambon juga nama jalan gitu kan? Dia menunjukkan geografi gitu. Kenapa nggak gede juga gitu? Cuman ya udahlah, di EYD seperti itu pedomannya. Jadi kita ikuti saja. Jangan tanyakan ke saya karena saya nggak tahu. Tapi yang penting kita ikuti aja. Selama kita ikuti pedoman, pasti bener, pasti akan bener deh intinya jawabannya. Oke, kita next. Nah ini ya, kalau Bika Ambon untuk yang di awal kalimat biasanya B-nya gede nih, Ambonnya kecil, Medannya besar. Kalau misalkan dia tanpa Medan, ya berarti Bika Ambon, A-nya gini ya, B-nya besar, A-nya kecil. Terus kemudian ini yang penulisan di tengah-tengah kalimatnya nih. B-nya kecil, A-nya kecil, M-nya besar gitu. Pokoknya untuk yang mewakili geografis biasanya dia akan awalnya itu akan kapital sih gitu. Nah untuk Bika Ambon ya dia normalnya tuh kecil semua kecuali di awal kalimat ini ya gitu. Oke, next. Oke, kita lanjut ke materi yang tadi. Sekarang poin ke-11. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Di sini contohnya bangsa Indonesia. Kemudian suku Dani, di mana untuk bangsanya di sini yaitu hurufnya kecil ya. Ini kalau misalkan dia tengah-tengah kalimat atau akhir kalimat. Kalau misalkan di awal ya B-nya gede ya, nah gitu. Sukunya juga gede kalau di awal. Tapi ini ceritanya di tengah-tengah atau di akhir gitu. Jadi makanya yang gede itu cuman yang mewakili nama suku atau nama bangsa gitu. Atau geografis juga bisa seperti itu. Oke, gampang ya. Next dulu. Yang ke-12, huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata turunan. Contohnya di sini itu ke Inggris-Inggrisan, ke Sunda-Sundaan, ke bule-bulean ya gitu ya. Bule emang gak gede sih. Yaudah. Pokoknya kalau dia itu bukan bentuk dasar. Kalau dia itu apa namanya ada imbuhannya biasanya ya.
Inggris kan Inggris gede ya. Tapi kalau ke Inggrisan gini kan dia ada keadaan, udah gitu dia kata ulang kan, kata ulang gitu. Ya pasti kecil lah ya. Kesunda-sundaan juga ya, kecil. Oke, gampang lah ya. Next. Poin ke-13. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama. Seperti pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Nih, contoh kayak tahun Hijriah, bulan Agustus, hari Jumat, hari Natal, tarikh Masehi gitu ya. Di sini semuanya itu kalau dia penulisannya itu di tengah atau di akhir kalimat, yang tahun, bulan, harinya ini nih, dia pasti kecil. Tapi kalau di awal gede ya. Nah, sama kayak di soal tadi yang bulan Agustus, itu salah ya. Kenapa? Karena bulannya itu B-nya itu gede gitu. Agustusnya udah benar gitu, udah A-nya udah kapital gitu. Cuma kan bulannya itu kan di tengah-tengah kalimat ya. Dia tuh sebelumnya kan ada kalimat lagi gitu, ada kata lagi. Nah itu harusnya kecil gitu bulannya, kayak gitu. Jadi mesti banget dipahami sih sebenarnya. Oke, kita next. 14. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama. Unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya, Konferensi Asia Afrika, di sini ya, K-nya besar, A-nya besar, A-nya besar. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia 2 nih, keduanya nggak ada ke-nya. Oke, Perang Dunia 2. PD-nya gede ya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, serem banget kalau disingkat. Baru nggak. Oke, lanjut lah ya. lanjut. 15. Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non kapital. Di sini contohnya nih, kami memperingati proklamasi. Ya, ini nggak kuarnain ya, harusnya kuarnain nih. Jadi proklamasi sampai kemerdekaan ini harusnya kuarnain. Aduh, jadilah ya, nanti deh. Proklamasi kemerdekaan setiap tahun. Nah, di sini kenapa proklamasi kemerdekaan dia nggak dikapitalin gitu? P sama K-nya nih. Padahal kan dia kan sama kayak tadi ya. Dia nama-nama peristiwa besar gitu ya. Ternyata karena di sini itu dia apa ya? Tidak mencantumkan nama dirinya. Contoh kayak tadi kan dia proklamasi kemerdekaan Indonesia gitu. Di sini tuh cuman kayak memperingati proklamasi kemerdekaan tiap tahun gitu. Oh ya udah gitu, cuman kayak proklamasi kemerdekaan aja gitu. Kan proklamasi kemerdekaan banyak gitu ya, ke Indonesia aja gitu. Kayak gitu. Jadi dia lebih kayak generalnya aja gitu, umumnya aja. Dia nggak menyebut secara spesifik nama suatu acara, suatu peristiwa gitu loh. Kayak gitu. Kemudian nih, selanjutnya. Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Nah, perang dunia kan sudah tadi. Cuman di sini perang dunianya nggak spesifik. Perang dunia berapa? 3, 4, 5. Kan nggak ada gitu ya. Dia cuma kayak perang dunia aja gitu, secara general, secara umum gitu. Perang dunia gitu. Oke, next. Huruf kapital. Oke, yang ke-16. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama. Nama geografi. Nah, ini yang aku sebut-sebut dari tadi tuh. Nama geografi. Contoh, benua Afrika. B-nya besar, A-nya besar gitu ya. Asia Tenggara. A-nya besar, T-nya besar. Pulau Miangas ya. P besar, M besar. Jazirah Arab. A-nya besar, J-nya besar. Gampang lah ya kalau geografi mah ya. Lanjut. Yang ke-17. Huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti nama diri ditulis dengan huruf non kapital. Ah, ya nih. Ini kayak dulu aku sering bermasalah nih sama hal-hal kayak gini nih waktu SD. Sungai itu gede nggak sih hurufnya? Selat tuh gede nggak sih hurufnya? Danau tuh gede nggak sih hurufnya? Padahal jelas dia nggak ada nama dirinya gitu. Kenapa terus kapital semua gitu? Tapi udahlah ya, sekarang baru ngerti. Alhamdulillah. Jadi contohnya itu kayak di sini nih, berlayar ke Teluk. Karena dia nggak ada nunjukin Teluk spesifik gitu. Teluk apa sih? Atau misalnya selat nih, menyeberangi selat. Selat mana? Selat Sunda.
Selat mana, selat Solo gitu kan. Enggak ya, dia cuma ngomong selat doang gitu. Secara umum gitu ya, selat aja gitu. Jadi ya udah, makanya S-nya kecil, sungainya kecil gitu. Cuma itu nama penyebutan tanpa nama diri gitu. Jadi ya kecil aja gitu. Gampang ya. Kita next. Yang ke kok 17 18 nya mana? Ya Allah. Udah, kayaknya kehapus deh. Maaf ya teman-teman, kita lanjut dulu aja. Yang ke-19, huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. Oh iya, ini nih yang tadi ku bilang. Kayak mirip-mirip tadi tuh, yang Bika Ambon gitu ya. Kenapa sih Ambonnya nggak gede, kok malah Medannya gede gitu? Ya, begitu memang gitu. Di sini tuh contohnya kayak batik Cirebon. Oh, B-nya kecil, Cirebonnya besar gitu. Jadi bubur Manado gitu ya. B-nya kecil, M-nya besar. Film Indonesia, F-nya kecilnya besar. Di sini mereka tuh menunjukkan nama daerah atau kadang nama dirinya gitu. Kayak contohnya tuh apa ya? Ya pokoknya gitu. Kalau misalkan dia itu menyebut nama daerah secara spesifik atau nama diri gitu, penemu atau siapanya, biasanya pada penulisannya itu dia akan kecil di depannya untuk materinya gitu. Kayak di sini kan dia batik, batik Cirebon ya B-nya kecil, C-nya gede gitu karena melambangkan geografi atau asal daerah gitu. B-nya kecil, M-nya besar gitu ya, kayak gitu. Mirip-mirip kayak yang di Ambon tadi, di mana B-nya kecil, A-nya kecil, M-nya baru besar yang Medannya gitu. Ya, ini emang harus gitu sih. Terus kalau gak salah yang paling sering keluar itu pisang Ambon gitu ya. Penulisannya itu ternyata P-nya kecil, A-nya kecil gitu. Padahal aku udah siap-siap, A-nya pasti gede nih. Enggak ternyata. A-nya kecil. Yang benar tuh A-nya kecil. Karena ya pisang Ambon gak harus dari Ambon kan, maksudnya dia bukan khas Ambon, bukan dari daerah Ambon gitu. Dia ya di Lampung bisa, di Jawa Barat juga bisa, banyak yang jual kayak ya udah gitu. Kayak gitu. Dia cuma nama jenis aja gitu. Sebutan aja, bukan proper name, bukan nama identitas atau kepemilikannya dia gitu. Oke, kita next. Wah, alhamdulillah udah 20 aja. Jadi 18-nya udah. Kita next dulu. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata termasuk unsur bentuk ulang utuh seperti pada nama negara, lembaga, badan, organisasi atau dokumen kecuali kata tugas. Contohnya di sini. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya kayak gitu. Dimana di sini kan dia melambangkan apa namanya organisasi ya atau badan, makanya dia besar gitu. Contoh kayak IDI, Ikatan Dokter Indonesia, I-nya besar, D-nya besar, I-nya besar gitu, Indonesia-nya besar gitu. Atau apa gitu ya, DPR juga bisa dengan perwakilan rakyat ya kayak gitu ya, gampang lah itu ya, semua udah tahu. Oke, kita next. Poin ke-21. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur bentuk ulang utuh di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama media massa, kecuali kata tugas yang tidak terletak di posisi awal. Contohnya, dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Di sini dia kan berarti dia di sini menuliskan judul suatu surat kabar. Di mana penulisannya itu surat kabarnya nih, S-nya kecil, K-nya kecil. Tapi judulnya atau nama dari surat kabar tersebut, proper name-nya itu besar. S-nya besar, P-nya besar gitu. Kemudian ini ya, contohnya berita berjudul listrik sahabat petani. Ini karena dia itu judul dalam suatu artikel ditandai dengan petik 2 di sini ya. Makanya dia L-nya besar, S-nya besar, P-nya besar gitu. Seperti itu. Oke, kita next. Oh iya. Tadi kita nyebut-nyebut kata tugas tadi ya. Kecuali kata tugas yang tidak terletak posisi awal. Apa sih kata tugas itu?
Aku pengen sedikit bahas dulu kata tugas itu apa. Kata tugas itu adalah, oh enggak, kata tugas itu dia hanya memiliki arti gramatikal. Maknanya itu baru bisa ditentukan ketika dia bersanding atau dia bersama dengan kata lain. Contohnya nih, konjungsi. Apa ya? Contoh di konjungsi itu kayak di, ke gitu. Kan kalau cuman kayak di, ke, apa gitu, maksudnya kayak apa sih gitu. Apa kurang lengkap gitu. Kalau misalkan ditambah di mana, nah itu kan baru oke gitu. Terus kemana gitu, atau ke siapa, nah itu kan baru baru ketika disandingkan sama kata lain itu kan baru oh maksudnya tuh ini gitu, itu namanya berarti kata tugas kayak gitu di konjungsi. Kemudian di preposisi, contohnya tuh kayak ke tadi ya, konjungsi bukan di dong, ya pokoknya gitulah ya. Kemudian yang interjeksi nih, interjeksi itu dia kata seru. Contohnya itu kayak apa sih, aduhai gitu, amboy kayak gitu, ya kata-kata kayak gitu lah. Pokoknya dia tuh kata-kata kayak gitu. Terus artikula, artikula itu apa ya kemarin? Aku lupa lagi. Artikula, lanjut aja kali ya. Partikel penegas dulu deh. Partikel penegas itu contohnya nih ya, kayak sih gitu, atau kayak sih gitu. Sih kan biasanya dia apa namanya, penggunaannya katanya kecil gitu kan ya, dan biasanya tuh di akhir kalimat gitu, makanya dia juga penulisannya tuh kecil kayak gitu, jadi nggak perlu pakai kapital ya biasanya untuk yang kata-kata tugas ini. Oke, kita lanjut dulu aja, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh nanya teman-teman ya di akhir sesi. Kita lanjut dulu. Lanjut poin ke-22. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama, unsur singkatan nama gelar dan nama pangkat. Contohnya nih, SE, Sarjana Ekonomi, MSI, Magister Science, HJ, Hajah gitu ya. Ini gampang ya. Coba deh. Ini kan dia gede semua nih. Kalau misalkan dokter, kan DR tuh ya. Penulisan yang benernya kayak gimana coba teman-teman? Ada yang tahu mungkin? Boleh banget di drop di chat. Aku pengen tahu nih. Dokter, itu kan dia DR di depan. Penulisan yang benar tuh kayak gimana? D-nya, R-nya besar semua kah? Atau R-nya yang besar, D-nya kecil? Mungkin ada yang tahu. DR. Oke, Liani jawabnya DR. Bener, bener banget. Bener sekali. Dulu sebelum aku belajar tentang yang gelar-gelar kayak gitu, bahkan sebelum aku masuk kedokteran juga, DR mah DR aja gitu kan. Ternyata ada juga kan DR yang dia tuh D-nya besar, R-nya kecil. Dokter Landes gitu kan. Oh, baru tahu ada ternyata. Makanya biar buat bedain, untuk dokter D-nya itu kecil, R-nya juga kecil. Kayak gitu. Oke, lanjut. Yang ke-23. Ini kayak terakhir sih. Masih ada yang lain sebenarnya, tapi santai aja. Ini untuk yang kapital ya. 23 poinnya itu adalah digunakan sebagai huruf pertama. Kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, segala macam ya. Agus lapar bu, bunya besar ya. Agusnya besar ya. Dia kata, selain dia itu di awal kalimat dia juga nama diri kan, dia nama orang gitu. Makanya dia besar, dia kapital. Kayak gitu. Kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Ya, gampang lah ya. Atau juga bisa yang tadi di slide sebelumnya tuh kan ada nak gitu ya di bagian belakang tuh sebelum tanda tanya tuh. Nah itu nak itu juga dia besar karena kan dia nama panggilan kayak gitu. Hubungan kekerabatan juga seperti itu. Oke. Kuis lagi. Coba teman-teman, ada 3 kalimat nih. Yang aku merahin ini penulisannya tuh udah bener atau belum? Mungkin bisa coba untuk yang terang Belanda dulu deh. Ini benar atau salah? Terus aja benar atau salah atau SB terserah sih. Untuk yang terang Belanda.
Terong Belanda, terong Belanda. Benar, kata Chandra benar. Benar, benar, benar. Oke, kita lihat ya. Coba kalau yang iptek deh. Jawabannya di samping soalnya nanti semuanya kan semuanya tahu lagi. Yang iptek, benar atau salah? Yang iptek. Tadi kan ada yang jawab benar tuh yang nomor 1, yang terong Belanda nih. Oke, boleh. Coba yang iptek. Benar atau salah? Iptek. Liani jawab yang iptek ya? Jawabnya benar. Oke. Oke. Iya harusnya aku tandain ya nomor 1, 2, 3 gitu ya. Yaudah deh, tadi buru-buru soalnya. Oke. Terang Belanda, iptek. Oke, yang Bappenas coba. Aku pengen tahu nih. Ini tengah-tengah kalimat kenapa harus besar sih? Gimana? Kalau yang Bappenas teman-teman mungkin boleh di drop di komen, di chat. Kok nggak bisa? Salah. Oke, tadi ada yang bilang terang Belanda, ada yang bilang benar. Ya, tadi Chandra bilang benar kan? Aku lupa. Oke, Bapaknya salah. Oke. Yang nomor 3 salah, kata Liani. 1 benar. 2 benar, ada yang jawab benar, ada yang jawab salah. Yang Bapaknya salah. Yang nomor 3 salah. Oke. Banyak juga. Kita lihat jawabannya. Jing. Wow. Ini dia jawabannya, yang terong Belanda benar. Jawabannya itu seperti ini ya. Terong Belanda, T-nya kecil, B-nya besar. Kemudian yang iptek salah guys. Kalau misalkan dia kayak gini salah. Dia harus kecil semua. I-nya kecil, P-nya kecil, T-nya kecil, E-nya kecil, K-nya kecil. Itu baru benar. Aku ngasih jawaban dia di sampingnya. Waduh, enggak. Aduh, harus dikoreksi lagi nanti PPT-nya. Jadi untuk yang ini benar, tapi untuk yang iptek itu salah ya. Yang benernya itu I-nya kecil, P-nya kecil, T-nya kecil, E-nya kecil, K-nya kecil. Kemudian Bappenas. Tadi kalau nggak salah yang kalau B-nya kecil, B-nya kecil salah ya. Yap, benar. B-nya harus besar, baru dia benar. Nah, kenapa sih kita bahas coba ya? Untuk yang terang Belanda, ini tuh sama kayak yang tadi, Bika Ambon, terus pisang Ambon gitu loh. Untuk untuk yang terong Belanda ini, dia ini kalau nggak salah tuh merujuk ke satu terong yang memang awal tuh dari Belanda, kayak gitu. Jadi apa ya nama taksonominya aku lupa. Tapi emang dia tuh dari Belanda terus dibawa ke sini, memang khas Belanda gitu. Di sini tuh nggak ada gitu. Kemudian yang iptek. Yang iptek itu I-nya dia besar ya. I-nya besar. I-nya kecil. Semuanya kecil. Kenapa? Iptek itu kan dia singkatan. Sorry, bukan singkatan. Akronim. Untuk akronim sendiri, penulisannya itu kecil. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi itu bukan singkatan. Yang perlu diperhatikan adalah iptek ini bukan singkatan, dia akronim. Makanya dia harus kecil semua penulisannya. Kecuali kalau misalkan dia di awal kalimat ya. Untuk di awal kalimat, I-nya aja yang gede gitu. Jadi benar-benar dia kecil semua kayak gitu. Kemudian untuk yang Bappenas. Bappenas ini dia juga akronim, cuman dia kan merujuk ke nama lembaga. Makanya dia B-nya besar kayak gitu. Ini yang ku tahu ya teman-teman dari pedoman di KBBI yang tadi, di EED tadi. Dan itu aku juga kalau nggak salah, aku juga masih banyak-banyak baca. Kayak misalkan perihal kayak terang Belanda ini, kalau nggak salah ada yang kecil juga di B-nya. Itu mesti banyak dikaji lagi, maksudnya kayak bener nggak sih terang Belanda tuh dari Belanda asli atau memang kayak pisang Ambon yang dia tuh kecil semua. Soalnya pisang Ambon kan nggak mesti dari Ambon kan pisangnya kayak gitu. Dia di mana aja bisa, di Lampung bisa, Depok bisa gitu. Sedangkan untuk terang Belanda segala macam tuh sejauh ini sih kayak gini ya, yang aku tahu ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada koreksi apa gimana boleh banget disampaikan. Karena kita sama-sama belajar di sini. Oke, itu sih. Oke, ini kuis yang ini.
Kayaknya kita akan masuk ke materi baru sepertinya, kita lihat. Caranya materi baru, yaitu penulisan huruf miring. Oke, di sini nggak kayak slide sebelumnya yang aku tuh nulis ngetik sendiri, aku copy paste gitu ya. Ini langsung aja aku SS. Gara-gara udah mepet gitu. Yang penting kan materi tersampaikan dan teman-teman paham gitu dulu kan. Iya, di huruf miring ini poin pertama yaitu digunakan. Jadi huruf miring itu digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, siniar, lakon atau dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya di sini tuh kayak saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Film Habibie dan Ainun diangkat dari kisah nyata. Nah, di sini muncul pertanyaan. Bukannya kalau untuk judul itu, contoh ya, judul artikel atau judul puisi gitu. Kan kadang dia juga memakai tanda kutip gitu ya. Jadi nggak mesti tulis miring gitu. Kalau udah kayak gitu mana yang benar? Yang tanda kutip atau yang miring gitu. Nah, di situ aku juga udah sempat nyari dan ketemu di Zenius. Dulu waktu UTBK aku sering banget pakai ini. Sekarang udah enggak. Sekarang makanya osmosis. Oke. Di sini Zenius. Jadi dari Zenius aku tuh apa namanya ambil ya. Katanya untuk pembagian mana yang miring, mana yang petik gitu ya. Itu ada dua. Jadi kalau misalkan miring dia buat karya besar, tapi kalau buat tanda petik gitu ya, itu buat karya kecil. Contohnya nih, kalau buku itu judul buku ya, dia berarti miring tulisannya. Tapi kalau kita ngambil um, misalkan buku dia apa namanya ada bab-babnya, buku novel nih bab 1 bab 2 atau prolog, epilog segala macam gitu. Nah, itu nanti dipetik pakai tanda petik seperti itu. Kemudian majalah. Majalah itu di sini judul majalah. Majalah Bobo gitu ya. Itu tulisannya besar. Bobonya ya, majalahnya kecil M-nya. Untuk pesan bobonya besar kayak gitu. Nah, untuk artikel, kan majalah banyak artikel tuh ya. Kalau misalnya kita ngutip judul artikel di majalah tersebut, maka kita pakai tanda petik seperti itu, bukan dimiringin. Sama kayak novel, cerpen. Nah, kayak misalkan lagu nih. Untuk lagu, kalau dia itu judul album, biasanya dimiringin. Tapi kalau misalkan tanda petik, kalau misalkan dia itu judul lagu gitu ya, dia bukan judul album gitu, baru dia pakai tanda petik. Pokoknya setiap karya-karya besar yang isinya tuh karya-karya kecil, nih pembedanya. Jadi kalau karya kecil itu dia petik, kalau misalkan dia karya besar dia miring. Kayak misalkan buku isinya ya bab, ya berarti kalau kita pengen nyantumin judul bab, ya berarti pakai tanda petik kayak begitu. Sejauh ini sih itu ya teman-teman yang bisa aku dapetin. Nanti kalau misalnya ada yang pembaruan atau gimana akan aku kasih tahu ya. Sip. Oke. Kita lanjut dulu. Oke, yang kedua. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Jadi huruf miring itu bisa digunakan juga untuk mengkhususkan suatu kata atau huruf. Contohnya nih ya, huruf terakhir kata abad adalah D. Nah, di sini itu kita tuh pengen menegaskan atau mengkhususkan. Kita pengen negasin nih kata abad ini, D-nya tuh pada kata abad ini akhiran di kata abad itu D tahu gitu. Kita pengen negasin kayak gitu kalau si abad ini akhirannya itu D bukan T ya gitu. Makanya kita tulis abadnya miring, D-nya miring. Buat kita tegasin kalau si abad ini dia akhirannya itu D bukan T, misalkan kayak gitu, seperti itu. Kemudian imbuhan pada kata berjasa bermakna memiliki. Jadi ber ini sama berdiri itu pengen kita si ber sama si berjasa ini pengen kita tekanin nih.
kalau dia tuh punya makna memiliki, seperti itu. Sama kayak di sini nih, tidak. Tidak di sini tuh buat nekanin kalau di bab ini tuh nggak ada penggunaan, nggak dibahas tuh penggunaan tanda baca gitu, makanya dia nekanin di kata tidak kayak gitu. Lepas tangan juga bisa menegaskan atau mengkhususkan kan ya, lepas tangan itu kan dia punya makna konotatif ya, dimana dia lepas tanggung jawab gitu kan ya. Nah itu juga bisa seperti itu, gampang lah ya. Ini kalau sejauh ini sih aku masih oke-oke aja, tapi kalau buat teman-teman yang punya pertanyaan nanti bisa tanyain aja ya, langsung via chat boleh, langsung ngomong juga boleh. Oke, kita lanjut dulu. Oke, yang ketiga, masih huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya nih, kita perlu memperhitungkan rencana kegiatan dengan baik agar tidak apa ini malah tahu gitu. Mohon maaf ya kalau misalkan salah pronounce-nya, aku nggak ngerti juga. Cuman ya pokoknya kayak gitulah ya. Atau ini nih, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Ya, seperti itulah ya. Pokoknya kalau kata-kata yang dia tuh ungkapannya dalam bahasa asing gitu atau bahasa daerah biasanya akan dimiringin. Nah, untuk yang nama ilmiah itu kan dia kalau nggak salah ada peraturannya lagi ya, taksonomi ya. Apa sih namanya? Binominal nomenklatur apa ya? Aku lupa. Ya pokoknya itu. Binominal nomenklatur itu tuh dia sama kayak SI tadi. Kalau SI kan bersatuan. Kalau ini tuh dia khusus nama taksonomi. Jadi di mana setauku ya, untuk nama untuk nama genusnya itu biasanya dia akan kapital kayak gini depannya, huruf paling depannya. Tapi untuk nama spesiesnya akan dikecilin kayak gini. Dan semua itu harus dimiringin kayak gitu. Jadi dia emang seperti ini dari sananya untuk taksonomi. Taksonomi apa aja sih setahuku? Hewan, tumbuhan, apapun itu. Pokoknya yang kingdom-kingdom itu. Ya, pokoknya kayak gitu. Kemudian nih bisa nih, ungkapan Tuturi Handayani merupakan sebuah pendidikan. Nah, ini kan Sanskerta ya. Tuturi Handayani. Apa coba artinya? Lupa. Yang di depan memberi dorongan ya gitu-gitulah ya. Ya Allah, dalam banget. Oke, kita lanjut. Kayaknya materi baru deh. Hai. Oh, tadi dulu. Ada note di sini. Ada catatan di sini. Untuk nama diri seperti nama orang, lembaga, organisasi atau merek dagang dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis miring. Oh, gini. Contohnya itu nih, kayak WHO. WHO itu kan World Health Organization. Ya, pokoknya gitu. Penulisannya itu ya nggak miring. Baik WHO-nya atau World Health Organization-nya. Jadi tetap biasa gitu. Dan untuk penulisan World Health Organization-nya itu dia kapital, W-nya kapital, terus health-nya kapital, O-nya kapital gitu. Seperti itu. Itu ya yang sejauh yang gue tahu. Kalau ada koreksi mungkin boleh banget teman-teman interupsi aja. Itu. Jadi pokoknya WHO apalagi ya? UN, United Nation juga sama kayak gitu. Apalagi itu. Pokoknya yang dia itu um, dia itu nama lembaga tapi dalam bahasa Inggris atau bahasa lain gitu. Itu dia nggak dimiringin. Dia nggak dimiringin sama sekali. Biasanya mungkin sebenarnya aku sempat sebenarnya waktu itu ya, aku pribadi pernah tuh salah satu dosenku sempat komentar. Jadi waktu itu aku bikin suatu esai atau suatu apa ya, aku lupa artikel, di mana aku tuh nyantumin WHO juga, dan itu nggak aku miringin, cuman aku kapitalin kayak biasa aja gitu. Dan sempat beliau saranin ini mungkin seharusnya dimiringin aja ya dek gitu, karena kalau dari EID kan harusnya kayak gitu. Dan ternyata beliau masih pakai pedoman EID yang lama gitu. Beliau belum mengetahui update terbaru nih kalau di EID kelima tuh nggak kayak gitu gitu, udah berbeda kayak gitu. Jadi penting banget buat selalu lihat-lihat sama baca nih
entry baru di KBBI atau pedoman-pedoman baru di EYD itu kayak gimana, kayak gitu. Jadi itu penting banget. Aku kalau misalkan nggak baca juga mungkin udah aku miringin semua itu WHO-nya. Oke, kemudian lanjut aja. Um, oh ini naskah tulis nih. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah satu. Oke, berarti kalau misalnya kita kalau misalkan gini maksudnya kalau misalnya kita nulis kan nggak kita miringin kan tulisannya, jadi katanya mending di garis bawahi aja gitu kalau nandain kalau ini tuh miring kayak gitu kan. Kalau nulis kan nggak kita miringin, kita nggak punya italik. Oke, next ya. Alhamdulillah kita masuk ke materi penulisan huruf tebal. Kita lagi selesai ini. Oke, untuk penulisan huruf tebal itu kita mulai dari yang poin pertama. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya nih, huruf DH seperti pada kata Ramadan. DH di sini tuh buat menegaskan karena eh, apa namanya tidak terdapat pada ejaan bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian ET dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Oh ya, di sini ini tuh maksudnya kalimat ya teman-teman ya. Ini maksudnya itu kalimat di mana huruf tebal itu juga bisa menegaskan kalimat yang sudah ditulis miring. Contohnya untuk DH. Ramadan itu setauku di KBBI itu udah ada di entry-nya. Ramadan. Jadi Ramadan biasa aja. Setauku ya. Tapi justru penulisan yang kayak gini tuh kalau gak salah bisa sih, cuman tergantung ya. Aku lupa deh. Setauku Ramadan itu Ramadan udah ada bakunya. Mungkin ini penulisannya ini. Oh ya, dia nggak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Iya benar. Di KBBI sendiri dia bukan Ramadan. Tulisannya itu Ramadan, jadi nggak pakai DH gitu. Di sini maksud kalimatnya itu dia pengen nekenin aja. Oh ini tuh udah nggak ada loh gitu. Terus yang et labora, etnya ini dia pengen nekenin, pengen ngasih tahu kalau et ini tuh artinya dan loh kayak gitu. Ini catatannya, kalau misalnya kita pengen nebelin suatu kata dalam tulisan tangan kita, itu kita bisa garis dua. Kalau tadi kan tulisan miring kita underline aja gitu ya. Kalau yang tulisan tebal kita garis underline itu ada dua gitu. Aku belum pernah nyoba sih, karena kalau miring nggak aku tulis miring, ya tebal nggak aku tulis tebal gitu. Kecuali kalau ketik ya, kalau aku ketik baru. Kalau tulisan tangan susah sih. Oke, kita lanjut dulu. Oke, yang poin kedua yaitu digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Nah, ini gampang ya. Teman-teman juga pasti udah banyak yang tahu nih. Pasti udah pada sering bikin laporan kan? Ya kayak gini lah ya. Bab satu pendahuluan ditebelin misalnya. Sini tebelin juga. Nanti juga berlaku pada daftar isinya. Di mana ini mesti tebel, terus ini juga tebel juga gitu. Ya, oke. Sampai sini ini gampang lah ya. Kita next dulu aja. Wah, kuis lagi. Oke, kuis. Kuisnya gini nih. Pada penghargaan Oscar ke-95 ini, film karya Daniel Sainert dan Daniel Kwan, Everything Everywhere All at Once, memborong penghargaan dalam berbagai kategori, yaitu acting, sutradara, dan penyuntingan film terbaik. Pertanyaannya, penulisan nama lembaga dan judul artikel pada kalimat yang benar adalah yang mana nih guys yang benar? Boleh nih di drop di komen mana yang benarnya. Yang katanya. Ya, benar. Oh, guys, kalau misalkan aku pindah tab gitu ketahuan ya? Apa gimana? Aku baru pertama kali sharing di Zoom, biasanya di Jimit.
Oh, ketahuan. Oke, udah nggak apa-apa deh. Nanti deh aku harus belajar lagi berarti ya gimana cara biar itu. Ya udah nggak apa-apa. Biasanya aku tuh sharingnya tuh di Jimit. Kan biasa kalau di Jimit tuh bisa apa sih? Ya gitulah ya. Jadi nggak ketahuan. Ini kayaknya gara-gara aku sharingnya lewat Win ini deh. All Windows gitu. Jadi bukannya per section. Ah, yaudah deh biarin aja. Oke. Kenapa coba? Kenapa jawabannya yang E? Coba kenapa? Kenapa harus E? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak C? Oscar bukan nama orang ya? Oke. Kenapa enggak C? Aku nggak bisa lihat Zoom mana sih? Oh ini. Tadi dulu deh. Mungkin penjelasin aja kali ya. Jadi, tadi kalau aku lihat penjelasannya, tapi masuk akal juga sih penjelasannya. Jadi gini, untuk Oscar sendiri itu kan tadi kalau di KBBI dijelasin ya. Untuk nama peristiwa, kemudian nama apa lagi tuh? Pokoknya nama peristiwa yang besar kayak proklamasi bla 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 gitu ya. Atau nama acara kayak Hari Kartini tuh peristiwa ya. Pokoknya nama acara deh. Nama acara kayak festival atau gimana kan bisa namanya gede tuh judulnya, festivalnya juga gitu. Nah, itu biasanya dia penulisannya itu kapital. Makanya oh di sini kapital semua. Ih, O-nya kapital semua. Nah, karena O-nya kapital semua, kenapa sih nggak mesti dimiringin? Ya, karena dia udah nama aja gitu. Maksudnya kan dia nama orang. Nama orang kan nggak perlu dimiringin ya. Di pedoman EYD sendiri, nama orang tuh nggak perlu dimiringin. Mau dia nama orang eh, apa namanya Jawa juga ya nggak apa-apa gitu. Kayak gitu. Biasanya sih gitu. Oscar itu kan dia acara gitu. Makanya dia di sini berarti niku kelihatan ya teman-teman ya. Aku masih banyak belajar. Aduh ya Allah. Nah, yaudah deh. Sekarang yang everywhere all at once-nya nih. Ini jelas ya miring karena dia adalah karya film. Seperti yang tadi yang aku jelasin tadi, karya film itu dia miring. Kecuali kalau misalkan kayak misalkan buku, judul bukunya miring, tapi judul babnya itu dia ditanda petik kayak gitu ya. Gampang lah ya kayak gini doang mah. Astagfirullah. Oke, lanjut dulu. Nah, ya bener yang E. Udah selesai, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke guys, gimana? Aduh, malu banget. Ketangan semua dong. Oh, Chandra bilang, nama acara tidak perlu miring. Iya benar. Benar banget, nama acara nggak perlu miring. Karena tadi ya, apa namanya, tadi nama peristiwa acara itu tuh cukup dia kapital aja. Tidak perlu dimiringkan. Mau dia dari bahasa apapun juga ya tetap aja gitu. Seperti itu. Oke, gimana nih teman-teman? Ada yang mau nanya? Atau mau koreksi? Atau mau ngasih saran? Boleh banget ya. Ini aku nggak terlalu malam kan ya? Pas banget nih 20.30. Kalau malam-malam juga akunya pusing. Banyak tugas. Ada yang mau nanya mungkin? Nanya apa nggak perlu ya? Hmm, atau oh ya. Tadi Kak itu di mana? Kak mana? Kakak Kakaiza. Kakaiza, aku mau nanya, buat PPT itu kan ditaruh di link. Teman-teman yang lain bisa dapat nggak ya? Ih, nggak apa-apa banget. Siapa ini?
Ih, tapi masih ada Kak Wahid di sini. Oke, nggak apa-apa kok. Makasih banget loh udah mau join. Ini first time banget aku bisa ngajar. Walaupun banyak salah tapi nggak apa. Iya guys, gimana? Ada yang mau nanya kah? Atau mau koreksi kah? Atau mau ngasih saran kalau aku ngajarnya gimana? Apa banget. Kakak Iza di mana ya Kakak Iza? Oh, oke, udah live ya Kakak Izanya ya. Ya udah deh. Mungkin nanti kalau misalkan itu bisa banget ya. Nanti kan kalau misalkan apa namanya? Untuk teman-teman di sini ada grupnya gitu nggak? Maksudnya grup buat peserta ambis barengnya? Apa nggak ada ya? Maksudnya kalau misalkan itu aku pengen ngasih PPT-nya gitu. Apa nggak perlu? Nggak apa sih. Lagian udah ada itu juga kan, udah ada. Ih, sharing screen-nya stop dulu. Nah iya. Ah, mana sih? Astagfirullah. Udah ada EYD, udah ada KBBI juga. Yang penting itu adalah harus sering-sering update, dibaca. Gak boleh enggak. Karena terutama buat KBBI ya, dia entry-nya tuh tiba-tiba ada aja gitu. Maksudnya gak perlu nunggu 3 bulan, gak perlu nunggu 6 bulan, tiba-tiba aja ada entry baru gitu. Kalau misalnya kita nggak update, yang harusnya itu dia udah baku, jadi nggak baku gitu. Kayak misalkan nama Ukti. Kemarin aku cek, Ukti itu ternyata dia udah baku. Jadi nggak perlu dimiringin lagi gitu. Karena kan dia serapan gitu. Jadi kayak, oh aku baru tahu gitu. Udah baku, jadi ya sudah. Oh oke deh, berarti bisa di-share ya kak ya. Di Telegram boleh, 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 boleh banget. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Udah jam segini juga, udah pas banget nih. 1 jam. Lebih sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Makasih banget buat teman-teman yang udah join, yang udah mau nih diajak interaktif. Walaupun lewat chat juga keren banget, nggak apa-apa. Ini soalnya pertama kali juga aku ngajar. Makasih banget buat teman-teman yang lain yang udah mau eh, apa namanya belajar bareng sama aku dan juga sama kakak-kakak yang lain dan habis bareng ini. Mungkin itu aja. Eh ya, selamat istirahat buat teman-teman yang lain. Besok sekolah ya? Enggak ada. Enggak ada. Besok hari Sabtu. Iya.